Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di GSP Channel Sharing and Learning. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru mampir, baru bergabung ke channel ini. Gimana nih teman-teman, hari ini sudah ada yang try out di SIM PKB ya? Gimana nih hasilnya? Jadi tadi dari teman-teman banyak yang sudah share nilainya itu masih sekitaran 40-an, 50-an. Ya, nggak apa-apa lah ya, karena kita masih try out, jadi masih ada waktu untuk memperbaiki dan semangat lagi belajarnya. Oke, jadi materi yang sekarang diujikan di tryout SIM PKB itu adalah salah satu materi yang besok akan keluar nih di tes P3K, yaitu tentang kompetensi teknis. Jadi baru tentang satu kompetensi saja ya, kompetensi teknis tadi. Nah, jadi kompetensi teknis itu kan ada dua, pedagogik dan juga profesional. Untuk guru SD sendiri, profesionalnya itu ada IPA, IPS, matematika, PKN, dan juga bahasa Indonesia. Jadi itu tadi yang keluar, pedagogik dan juga profesional tadi. Dan soal-soalnya itu sama rata semuanya tadi. Jadi ada semua ya, di semua ada di pedagogik, matematika, IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia itu sama rata, tidak ada yang lebih mendominasi. Tadi ada yang keluar tentang asas kewarganaan, dui kewarganegaraan, ius soli, ius sanguinis, segala macam. Lalu teori juga ada tentang komunikasi, komunikan itu yang bahasa Indonesia, ada pantun segala macam. Jadi banyak ya teman-teman yang harus dipelajari. Maka ini baru satu kompetensi. Nanti teman-teman masih pelajari tentang kompetensi manajerial dan juga sosiokultural serta wawancara. Oke, jadi gimana nih? Buat teman-teman tadi banyak yang nanya, aduh kak kok ini ya kok banyak banget ya yang harus dipelajari. Tadi tuh materinya nggak nyangka kalau profesionalnya segitu banyak dan ya beberapa kesulitan gitu. Jadi mulai dari sekarang yaitu seperti yang pernah aku sampaikan kemarin ya, ditulis targetnya. Target teman-teman itu hari ini belajar apa, besok belajar apa, gitu dicatat gitu. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa ya teman-teman untuk like video ini, lalu share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat, dan yang belum subscribe untuk subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, karena akan update terus dengan soal asli, ini soal asli yang keluar di tryout SIM PKB. Oke, langsung kita ke pembahasan soalnya. 1. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 36 pekerja. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan dihentikan selama 2 hari. Jika kemampuan bekerja setiap pekerja dianggap sama dan agar pembangunan selesai tepat waktu, banyaknya pekerja tambahan yang diperlukan adalah jadi kondisi yang diharapkan itu kan dibangunnya 20 hari ya, oleh 36 pekerja. Nah, ternyata setelah 12 hari dikerjakan itu berhenti selama 2 hari tanpa dengan dengan alasan tertentu gitu ya. Nah, ini kan kondisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan rencana gitu. Jadi, jika kemampuannya bekerja itu dianggap sama, maka pekerja tambahan yang diperlukan itu nanti berapa? Oke, soal ini bisa kita kerjakan dengan cara nanti kita kalikan ya, pekerja dikalikan dengan hari. Ini adalah dari kondisi yang tadinya diharapkan. Sama dengan pekerja dikalikan hari dengan realitanya yang ada di lapangan itu seperti apa keadaannya, kayak gitu. Hari ini ya maksudnya, ini kok melihat gini. Hari H. Oke, jadi tadi pekerjanya itu kan 36. Lalu dikalikan dengan sesuai rencana itu kan 20 hari dan sudah dikerjakan berapa hari? Iya, dikerjakan 12 hari. Jadi kita kurangi dengan 12 hari. Sisanya berapa hari gitu nanti. Sama dengan ini pekerjanya tetap kita tulis begini karena pekerja nanti yang akan kita carikan ya. Dikali dengan sama ini 20 hari sesuai dengan tadi yang direncanakan.
dikurangi dengan 12 hari yang sudah dilaksanakan. Dan ternyata ada 2 hari yang berhenti nih, tidak bekerja. Berarti kita kurangi di sini 2 hari. Oke, kita langsung hitung. Jadi 36 dikali 8 itu sama dengan pekerja yang akan kita cari dikalikan dengan 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, masih 6. 6 dikali 8, 48 itu sama dengan pekerja. Jadi pekerja semua yang dibutuhkan adalah 48. Kita kembali ke soal yang ditanyakan adalah pekerja tambahannya. Tadi kan sudah ada 36 pekerja. Jadi dari 48 pekerja, kita kurangi dengan pekerja yang sudah ada 36. Hasilnya adalah 12. Jadi 12 itu adalah pekerja tambahan yang dibutuhkan. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Organ-organ pada sistem pencernaan. Makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan adalah: apakah usus halus dan hati, pankreas dan usus halus, lambung dan usus halus, lambung dan hati, atau pankreas dan hati? Oke, jadi organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan itu adalah lambung dan usus halus. Penjelasannya, jadi saluran pencernaan manusia itu kan ada mulut. Ini mulut ya, mulut. Lalu kerongkongan, lambung, itu pencernaan, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, kelenjar pencernaan manusia terdiri dari air liur, lambung, pankreas, hati, dan juga usus halus. Udah ini ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Pantun di bawah ini termasuk jenis pantun apa? Harimau telah semakin sombong, suka menghina yang jelek. Masih kecil telah ompong, mirip bersama dengan nenek-nenek. Nah, pantun sukacita, jenaka, nasihat, teka-teki, atau duka cita. Ya, karena ini masih kecil telah ompong, mirip bersama dengan nenek-nenek. Itu adalah pantun jenaka atau pantun yang lucu ya, sifatnya menghibur. 4. Pada KD, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah, silakan dibaca dulu untuk opsinya. Oke, jadi bagaimana tips trik untuk mengerjakan soal seperti ini? Nah, di sini kan ada hubungan antar sudut ya. Ada hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar. Nah, yang dimaksud antar sudutnya atau garis sejajarnya? Ya, antar sudut ini ya. Jadi, jangan terpengaruh dengan dua garis sejajar itu, bukan yang ini yang dimaksud oleh soal. Oke, lalu di sini ada kata-kata menganalisis. Nah, itu masuk ke tingkat kognitif C berapa? C 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu cara menganalisis kompetensi dasar. 5. Via menunggu pembantu baru. Via ikut Bunda ke kantor sepulang sekolah. Mula-mula semua berjalan lancar. Lalu Via mulai sakit-sakitan. Akhirnya ia harus opnam. Dokter menduga Via kurang istirahat dan makannya tidak teratur. Bunda menangis mendengarkannya. Ia merasa bersalah. Kata kerja tindakan ditandai dengan nomor. Jadi kata kerja tindakan itu adalah apa ya? Sama saja dengan kata kerja aktif ya. Jadi biasanya itu setelah subjek seperti itu. Nah, di sini kan yang satu ada Via menunggu. 2 itu Bunda ke kantor. Yang ketiga, mula-mula semua lancar. 4, Via mulai sakit-sakitan. Dan 5, ia merasa bersalah. Jadi kira-kira yang kata kerja tindakan itu yang nomor berapa? Ya, tepat sekali nomor 1 ya. Di sini ciri-cirinya bisa
kata depannya itu me atau ber. Lalu ada juga subjeknya di depan. Oke, jadi kata kerja satu ini disebut juga dengan kata kerja aktif. Nah, dalam kata kerja tindakan, subjeknya berperan sebagai pelaku. Ciri dari kata kerja tindakan itu umumnya memiliki awalan me dan juga ber. Menurut Brunner, nomor 6 ya ini ya, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Konflik, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Intuitif, atau E. Enaktif. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Jadi ini kata kuncinya adalah gambar ya. Teman-teman tahu kalau untuk Brunner, sudah aku bahas sebelumnya ya, ada 3 tahapan. Ada ikonik, simbolik, dan juga enaktif. Nah, untuk gambar-gambar itu adalah pada tahap ikonik. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Oke, untuk enaktif itu aktivitas untuk memahami lingkungan. Jadi tahap ikonik itu sendiri mulai ikonik lagi. Enaktif sendiri tahap ini 0 sampai 2 tahun ya. Jadi seseorang itu melakukan aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tadi ikonik yang B tadi itu aktivitas untuk melihat dunia lewat gambar dan visualisasi verbal. Itu biasanya pada umur 2 sampai 4 tahun. Jadi maksudnya dalam memahami dunia sekitar itu anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan juga perbandingan atau komparasi. Tahap yang terakhir adalah simbolik, yaitu sudah memahami gagasan-gagasan abstrak. Ini pada umur 5 sampai 7 tahun. Jadi seseorang itu sudah mampu atau memiliki ide-ide atau gagasan yang dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan juga logika. Jadi sudah mulai belajar melalui simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Komunikasi itu sudah dilakukan dengan menggunakan banyak sistem simbol. Lanjut ya, kita ke soal nomor 7. Sebuah kubus mempunyai volume 64 cm kubik. Apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus yang baru adalah... Oke, jadi ini kan ada yang diketahui volume ya, teman-teman. Lalu, di sini rusuknya diperpanjang 2 kali. Jadi dari volume itu kan otomatis kita cari rusuknya dulu ya. Nah, untuk cari rusuk dari volume, kita cari dengan akar pangkat 3, volumenya 64. Sama dengan 4 ya, 4 cm. Jadi rusuknya itu 4 cm. Lalu rusuknya diperpanjang 2 kali. Diperpanjang 2 kali, jadi rusuknya dikali 2, sama dengan 8 cm. Setelah itu, yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus. Luas permukaan itu adalah sisi-sisi pinggir dari kubus itu sendiri. Kubus itu bentuk sisinya apa? Persegi. Bagaimana rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Lalu apakah sisinya sama semua untuk kubus? Sama. Ada berapa sisi? Ada 6. Jadi kita kalikan 6. Oke, jadi tadi sisinya yang kita pakai 8 ya. 8 dikali 8 dikali 6. 64 dikalikan dengan 6. Oke, kita kalikan dulu. 24, sisa 2, 36, 38. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, 384 cm. 8. Luas daerah yang diarsir dari gambar di atas. Ini yang diarsir ya teman-teman. Karena ini sama, jadi ini adalah bentuk persegi. Dan ini gambarnya dia berkurang. Berkurang setengah lingkaran. Jadi nanti luas persegi kita kurangi dengan luas setengah lingkaran. Oke, luas persegi adalah sisi dikali sisi.
ini nanti akan kita kurangi dengan setengah, karena itu setengah langsung saja ya, dikalikan dengan pi r kuadrat. Oke, jadi sisinya itu ada 28. Kita langsung saja hitung di sini ya, 28 dikali dengan 28. Itu 6, coret. Itu adalah 64, masih 6, 16, 22, 16, 5. 4, 8, 7, 784. Lalu kita cari setengah, luas setengah lingkaran tadi ya. Setengah, karena ini diameternya 28, ini sama ya diameternya, jadi jari-jarinya 14. Jadi kita pakai pi-nya 22/7 kali 14, kita kali lagi dengan 14. Bisa disederhanakan, masih 2, ini habis ya. Jadi 22 dikalikan dengan 14. Oke. 2 dikali 4, 8, 8, 8, 2, 2. Kita tambahkan di sini, jadi masih 8, 0, 308. Karena ini setengah lingkarannya mengurangi ya, jadi kita kurangi 784 tadi dengan 308. 6, ini masih 7, lalu 7 dikurangi 4 ya, 4. Jadi 476, jawabannya adalah yang A. 9. Bumi tidak persis seperti bola, tetapi agak tepat di kedua kutubnya. Ini disebabkan oleh bulan dan bumi berevolusi terhadap matahari, bulan berevolusi terhadap bumi, orbit bumi berbentuk lingkaran atau khatulistiwa berayun ke arah luar akibat rotasi bumi, dan bumi berevolusi terhadap matahari. Oke, jadi alasan kenapa kok bumi itu tidak persis seperti bola tapi agak tepat ya, jadi agak gepeng gitu di kutubnya, itu karena jawabannya adalah yang D, khatulistiwa berayun ke arah luar akibat rotasi bumi. Lanjut ke soal nomor 10. Oke, 7 tahun yang lalu umur ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Tahun depan umur ibu 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani. Umur Hani 2 tahun yang lalu adalah... Nah, ini jadi kita nanti kerjakan dengan substitusi dan juga eliminasi ya teman-teman. Jadi kita harus ubah dari pernyataan itu menjadi kalimat matematika. Oke, yang pertama, 7 tahun yang lalu umur ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Jadi kan 7 tahun yang lalu ya, umur ibu itu kita umpamakan dengan X, lalu umurnya Hani dengan Y. Karena 7 tahun yang lalu itu berarti umurnya ibu 7 tahun yang lalu, artinya dikurangi 7. Kalau umur ibu 7 tahun yang akan datang, itu berarti X plus 7. Gitu ya. Sama dengan 6 kali umur Hani. 6 kali umur Hani kapan? Ya 7 tahun yang lalu. Karena di sini ada 6 kali, maka kita tulis 6 dan harus ada di dalam kurung. 6 Y ya, Y kurangi 7, karena 7 tahun yang lalu juga sama. Oke, kita selesaikan dulu persamaan pertama. X dikurangi 7 sama dengan 6Y dikurangi 42. 6 dikali negatif 7 ya. Jadi ini kurangnya, seperti itu. Kita pindahkan negatif 7-nya ke sisi sebelah kanan. X sama dengan 6Y dikurangi 42
ditambah dengan 7, karena 7-nya kan berpindah ruas. Oke, X sama dengan, ini sama dengannya nggak kelihatan ya, sama dengan, sebentar, biar jelas. X sama dengan 6Y, negatif 42 ditambah 7, jadi 42 kita kurangi dengan 7 ya, masih negatif 35. Jadi ini kita dapatkan persamaan 1. Oke, kita lanjut ke persamaan yang kedua. Di garis dulu. Oke, jadi tahun depan itu umur ibu 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani. Tahun depan itu kan berarti 1 tahun yang akan datang. Berarti tambahkan, tambah berapa? Tambah 1, ibunya ditambah 1. Sama dengan 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani. Berapa kali? 3 kali. Nah, karena kali ini kita masukkan ke dalam kurung tadi, Y tambah 1 juga sama dengan ibunya. Kan 1 tahun yang akan datang. Nah, lebihnya berapa? Lebihnya 2. Berarti kita tambahkan dengan 2 di sebelah sini. Oke, kita lanjut ya. X plus 1 sama dengan, ini kita selesaikan, 3Y ditambah dengan 3 ditambah 2. Jadi, X plus 1 sama dengan 3Y ditambah 5. X sama dengan 3Y, langsung saja ya, ini plus 1-nya kita pindahkan, jadi negatif 1 ya, plus 4. 3Y plus 4. Ini adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita substitusikan ya. Jadi 6Y dikurangi 35 itu sama dengan 3Y plus 4. Oke, 6Y kurangi 35 sama dengan 3Y plus 4. Kita jadikan 1 ya. Ini 6Y, 3Y-nya ke arah kiri. 6Y kurangi 3Y itu langsung saja ya mungkin ya. Ditulis aja deh. 6Y dikurangi 3Y sama dengan 4 ditambah 35. 3Y sama dengan 39. Jadi Y sama dengan 39 bagi 3 itu 13. Nah, Y itu kan si Hani. Yang ditanyakan di sini adalah umur Hani 2 tahun yang lalu. Ini kita tidak perlu cari umurnya ibu ya, karena ibu kan tidak ditanyakan. 2 tahun yang lalu, berarti kita kurangi 2. 13 dikurangi 2 itu 11. Jadi jawabannya adalah yang C, 11 tahun. 11. Alasan diperlukannya identifikasi potensi peserta didik adalah A. Minat dan bakat peserta didik selalu tidak sama dalam setiap kelas belajar. B. Kualitas sekolah di mana peserta didik berasal tidak sama. C. Peserta didik berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan orang tua yang berbeda. D. Tingkat perekonomian keluarga peserta didik berbeda, ataukah E. Peserta didik memiliki karakteristik dan kemampuan awal yang tidak sama. Jadi kan kita harus identifikasi dulu potensi peserta didik ya di awal pembelajaran. Kenapa harus dilakukan? Ya ini karena memang peserta didik itu karakteristik dan kemampuan awalnya itu tidak sama. Jadi harus kita sesuaikan dengan potensi dari masing-masing peserta didik. Jadi jawabannya adalah yang E. 12. Suatu wadah yang terdiri dari lautan, daratan, dan lapisan udara sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan interaksi serta memelihara kelangsungan hidupnya disebut dengan konsep apakah negara,
bumi, ruang, tempat, atau wilayah. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang C, ruang ya. Next, soal 13. Contoh kegiatan pada salah satu sintak problem-based learning dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah, ini kemarin sudah dibahas ya, silakan teman-teman dibaca lagi. Oke, jawaban yang mana? Jadi ini sintaknya problem-based learning ya, harus hafal. Jadi sintaknya itu apa saja. Ketika sintak itu aktivitas peserta didik apa, lalu yang dilakukan oleh guru apa, itu harus benar-benar paham. Nah, ketika mengorganisasikan peserta didik yang dilakukan oleh peserta didik adalah yang mana sudah dijawab? Yang C ya, berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Sementara yang A, itu kelompok peserta didik melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Itu ada di sintak mengembangkan hasil karya. Nah, itu nanti adalah step atau langkah yang keempat ya. Lalu yang B, peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. Itu adalah sintak membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Itu nanti di tahap yang ke berapa ya? Ketiga ya kalau nggak salah. Yang D, kelompok peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. Nah, ini mengamati ya, itu adalah pada sintak orientasi peserta didik pada masalah. Itu langkah pertama yang dilakukan. Soal nomor 14. Sebuah kolam renang panjangnya 49,75 meter, lebar 20,25 meter, dan dalamnya itu 1,93 meter. Terisi air 3/4 bagiannya. Nah, supaya penuh, taksiran volume air yang perlu ditambahkan adalah titik-titik meter pangkat 3 kubik ya. Oke, jadi di sini adalah taksiran ya. Nah, itu kan taksiran. Lalu teman-teman nggak usah pusing dengan ini ada koma-koma kok angkanya panjang banyak seperti ini gimana? Ya kan taksiran ya, kita taksir saja, taksiran terbaik ya. Ini 49,7 jadi naik di 50. Kok 5-nya gitu? Jadi 50 ya. Oke, lalu lebarnya 20,25. Ini kan angkanya 2. 2 berarti dihilangkan saja jadi 20. Lalu 1,93, 9-nya naik ya, ditambahkan ke 1 jadi 2. Nah, berarti panjang 50, lebar 20, dan tingginya itu 2. Kita cari volumenya. 5 dikali 2 itu kan 10 ya. 10 dikali 2, 20. 20, nolnya masih 2, berarti 2.000. Lalu, sudah terisi 3/4 bagian. Supaya penuh, jadi perlu tambahan berapa? Berarti kan tambahannya ya, bukan air yang ada di dalam itu. Tambahannya kan berarti sisa dari 3/4 bagian tadi. Nah, adalah 1/4. Jadi 2.000 itu kita kalikan dengan 1/4. Sama saja, 2.000 dibagi dengan 4. Itu hasilnya adalah berapa? 20 dibagi 4 itu 5. Masih menyisakan 2 nol di sini, 500. Jadi, jawabannya adalah nggak ada nih jawabannya. Nggak ada ya di A, B, C, D, E ya. Udah anggap aja ini yang E deh, 500 gitu mungkin ya. Oke, nggak ada nih. Soalnya kan ini meter ya, ini juga meter. Jadi sama semua, maksudnya tidak kita konversikan ke dalam satuan yang lain kan ya. Lalu ini kan memang air yang perlu ditambahkan, jadi memang sisanya itu kan 1/4. Ya, menurutku 500 ini jawabannya, oke? Jadi teman-teman, kalau misalkan ada pendapat lain, silakan ya teman-teman untuk komen di komentar ya.
Mungkin jawaban dari aku ada yang salah. Silakan untuk teman-teman koreksi semua karena aku juga masih belajar. Jadi perlu banyak-banyak koreksi dari teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian dulu pembahasan kali ini ya untuk kompetensi teknis ya, materi-materi atau soal asli yang keluar dari tryout SIM PKB hari ini untuk guru SD ya, PGSD. Jangan lupa teman-teman untuk stay tune karena akan lanjut lagi update terus dengan soal-soal tryout yang ada di SIM PKB. So, tadi ya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lalu share ke teman-teman kalian supaya banyak lagi teman-teman kalian yang bisa lolos di P3K 2021 ini. Karena ya satu nih bener-bener yang harus ini wajib dan gak bisa lagi ditawar, ya harus pass grade, harus bener-bener lolos PG. Padahal tahun kemarin dari sekian banyak yang ikut P3K itu di daerah saya ya, sudah pernah dibahas itu di video sebelumnya, itu kalau tidak salah dibuka 500 sekian, 400 sekian atau 500 sekian gitu. Jadi yang mendaftar ada 700-an itu yang memenuhi syarat ya. Dan yang lolos PG hanya 235. Jadi hanya itu yang lolos P3K tahun kemarin. Jadi benar-benar teman-teman atur strateginya sekarang. Itu lolos PG itu adalah harga mati ya. Wajib. Oke, sampai di sini dulu. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.